Saya coba masuk di perencanaan tata letak. Oke. Dalam perencanaan tata letak, ya, ini nggak selalu tentang aktivitas produksi, teman-teman ya. Aktivitas jasa pun juga mempengaruhi penentuan atau perencanaan tata letak. Jadi tata letak ini tidak selalu tentang perpindahan mesin produksi atau mungkin perpindahan gedung atau mungkin titik kemana, titik utara ke selatan. Ini tidak selalu tentang itu, teman-teman ya. Atau mungkin yang tadinya ada 8 lantai, tapi lantai satu, lantai dua, lantai tiga itu bisa berubah ya. Nah, ini tidak selalu tentang itu ya. Pengertian tata letak sendiri, oh sorry, sebelum masuk ke pengertian tata letak, yang penting adalah kita harus mendesain terlebih dahulu, karena kan kita berbicara tentang perencanaan, ya, perencanaan aktivitas operasi dan produksi. Nah, ini kita harus mendesain terlebih dahulu. Contoh, beberapa waktu yang lalu, pemerintah kita sebelum memutuskan pindah ibu kotanya yang dari Jakarta ke ibu kota negara yang baru, yaitu di daerah Kalimantan. Saya belum hafal, pokoknya daerah Kutai ya, Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah ya. eh Ya, Kalimantan Selatan. Nah, sebelum sebelum akhirnya memutuskan pindah ke sana ya beberapa waktu yang lalu, mereka awalnya mendesain. Mendesain ini tidak selalu tentang mendesain bangunan ya, konstruksi ataupun tata letak ya, itu tidak, tapi juga mendesain banyak hal ya, khususnya hal-hal yang bersifat efektivitas, mulai dari pemanfaatan, arus informasi, mungkin bahan baku atau mungkin memudahkan konsumen dan lainnya. Ini juga desain ya. Kalau di ibu kota negara berarti kan kenapa di tengah-tengah? Karena agar dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar terserap ya. Ibaratnya benar-benar diurusi oleh satu ibu kota, yaitu yang ada di IKN yang namanya Nusantara ini. Nah, tapi kalau aktivitas produksi, apakah kita sebelum menentukan tata letak tersebut kita sudah menyiapkan desain? Nah, desain tidak selalu tentang peletakan, tapi juga banyak hal. Contoh seperti pemanfaatan lebih besar atas fasilitas. Ya, contoh kenapa gudang-gudang, kenapa gudang-gudang, khususnya industri plastik, packaging dan segala macam, itu gudangnya selalu ada di depan. Ya, gudangnya itu selalu ada di depan, aktivitas produksinya ada di belakang. Ya, itu karena eh, material yang ada di depan itu supaya cepat habis. Jadi orang yang sering melewati gudang tersebut, oh kita tahu nih ada stok barang sekian, oh kita tahu ada stok sisa barang jenis ini. Jadi setiap hari kita melewati, entah itu mungkin bentuknya seperti showcase ya, atau mungkin transparan dan segala macam. Jadi memang benar-benar ada aktivitas yang melewati di sana. Jadi siapapun mereka akan tahu ada departemen produksi pasti akan melewati gudang tersebut, pembelian akan melewati juga, bagian marketing juga, sales juga melewati. Jadi mereka tahu, oh saya mau menjual produk ini. Kemarin saya melihat stok bahan bakunya ada di gudang kelihatan nih. Jadi ketika saya agreement dengan kontrak penjualan dengan si klien ABCDFG, saya langsung ketahuan. Oh iya ada kok stoknya. Oke. Nah, dikonfirmasi dengan data ya. Nah, ini pemanfaatan yang lebih besar atas fasilitas itu juga bagian dari desain, teman-teman ya. Itu contoh. Arus informasi bahan baku ya. Nah, itu kenapa penentuan tata letak ini juga nggak selalu lokasi, tapi penentuan tata letak ini juga fungsinya adalah untuk mengetahui bahan baku itu pasti ya. Bahan baku itu pasti termasuk apa informasi yang mudah diakses. Nah, kalau memang gudang itu bentuknya transparan misalnya ya. Ini di luar bahan gudang jadi ya, gudang barang jadi ya. Biasanya kalau di aktivitas produksi barang jadi hari ini selesai, nah besok itu sudah nggak ada karena sudah langsung didistribusikan ya. Contoh beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita tentang pekerjaan saya sebelumnya, yaitu di produk nutrisi ya, SKM atau Danone ya. Nah, waktu di Jogja itu memang mereka memproduksi besoknya itu sudah nggak ada karena sudah diambil oleh Tiga Raksa. Tiga Raksa distributor tunggal ya, distributor tunggal waktu itu untuk distribusi produk SKM, Nutrisia dan segala macam. Mereka sudah bawa nih kontainer datang, oh ya hari ini sudah finish, sudah lolos QC, informasi ini sudah langsung tersubmit ke Tiga Raksa selaku apa distributor tunggal. Nah,
pihak Tiga Raksa itu punya timetable kapan mereka kirimkan kontainer untuk ngambil si produk barang jadi ini. Kan nggak mungkin hanya satu box, satu quantity, satu dus, enggak. Pasti kontaineran, teman-teman ya, karena itu untuk produksi setiap hari mereka pasti akan keluar terus, dan kita tahu produk consumable itu kan meskipun nggak ada pemesan, mereka tetap akan produksi ya. Nah, ini beda cerita kalau apa job order. Jadi kalau misal ada order ya baru produksi ya, ini beda lagi ya. Tapi umumnya penentuan tata letak itu pasti akan seperti itu ya. Contoh lain lagi apa penentuan tata letak untuk perusahaan toko atau mungkin distribusi atau retail atau mungkin apa swalayan ya. Seringnya swalayan itu gudangnya itu juga ada di depan, dan produk-produk yang mereka ingin supaya cepat keluar dari kawasan pertukaran tersebut, mereka akan tempatkan di posisi yang paling depan ya. Ini produk yang paling diminati, paling beda cerita kalau produk itu yang harganya mahal ya, itu biasanya ada di tempat tertentu dan itu memang gak gampang diakses ya. Nah, ini fungsinya adalah memudahkan si pembeli atau konsumen ya untuk mengakses si produk tersebut ya. Nah, desain berikutnya ya yang pasti juga eh, apa kondisi-kondisi lingkungan kerja dan segala macam, khususnya tenaga kerja agar lebih produktif ya. Nah, ini penentuan tata letak itu kenapa harus didesain terlebih dahulu supaya pada saat rilis nantinya itu juga sesuai dengan schedule yang diharapkan pihak internal ya. Oke, ini contoh-contoh teman-teman ya. Ini contoh-contoh bandara, toko swalayan seperti gambaran tadi, pabrik masa depan. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Ini contoh-contoh penentuan tata letak. Mungkin teman-teman juga ngikuti beberapa informasi eh, kenapa pemerintah kita akhirnya memutuskan pindah ke ibu kota negara yang baru di Kalimantan dan di tengah-tengah. Itu juga bukan hanya sekedar Jawa itu padat atau Jakarta itu tenggelam, bukan. Karena memang pusat-pusat industri masa depan itu pasti akan dibangun di sana. Contoh di Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara ya, entah itu Tarakan dan segala macam. Mereka mendekati jalur pertambangan atau jalur industri nikel di aneka tambang ya, atau mungkin di daerah Halmahera itu kan banyak ya. Kita tahu berbagai belahan dunia mulai gencar dengan kendaraan listrik. Nah, khususnya mereka yang bisa memproduksi baterai lithium atau ion baterai ya. Nah, dan itu bahan bakunya kita tahu bahwasanya bahan bakunya itu paling banyak ada di Indonesia, khususnya di daerah apa Maluku sana ya, Halmahera, Sulawesi dan segala macam ya. Supaya jalur distribusi ke pengolahannya termasuk distribusi untuk pemasarannya, nah, itu juga benar-benar ada di sentra, ada di tengah. Nah, ini juga mempengaruhi tata letak kenapa akhirnya pemerintah kita memutuskan pindah di Kalimantan. Nah, ya eh, mungkin ini ada adminnya untuk Mas admin atau Bapak admin, boleh nanti apa kuliah saya yang ini nggak perlu di-share ke publish ya, karena ini menyangkut apa informasi berhubungan dengan tempat kerja saya ya. Ya, cerita sedikit. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa orang, termasuk owner tempat saya bekerja, yang beliau ini dikasih tempat untuk bikin industri di Kalimantan, khususnya di IKN untuk mendaur ulang baterai kendaraan listrik ya, baik itu motor atau mobil. Jadi beliau ini dikasih tempat oleh timnya Pak Jokowi untuk membangun suatu industri. Dan itu ada di Kalimantan. Jadi tidak jauh dari produksi baterai. Baterai diproduksi, dipakai kan tetap harus ada proses pendaur ulangnya. Ya, jadi ibaratnya kayak baju dipakai bertahun-tahun kan nggak mungkin dibuang ke sungai. Nah, itu kan harus diproduksi atau didaur ulang supaya itu jadi barang yang memiliki value kembali. Nah, itu sama seperti baterai.
baterai khususnya baterai power bank atau mungkin baterai kendaraan listrik. Nah, itu kan dari nikel. Kalau misal kita buang sembarangan, itu jadi residu. Dan teman-teman mungkin tahu kalau atau mungkin belum tahu ya, nanti sambil dibaca, baterai ataupun residu dari baterai ini ketika terjadi kebakaran itu 3 hari tidak akan pernah padam. Ya, meskipun dipanggilkan damkar segala macam atau mungkin kalau di di pelatihan-pelatihan tentang keselamatan kerja diguyur air ya atau mungkin pakai karung goni basah itu 3 hari tidak akan pernah padam. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah tahu kebakaran di sekam ya, sekam itu mungkin tampaknya nggak seperti api membara, tapi di dalamnya itu kan ada remahan-remahan dari api, bara api. Nah, itu juga sama halnya seperti baterai. Jadi ketika ada baterai, ya ini memang di Indonesia memang tidak sepopuler di luar negeri kendaraan listrik, tapi Jakarta adalah yang paling banyak, kedua di Bali. Ya, Jakarta dan Bali ini kendaraan listrik paling banyak. Ya, selain mungkin pemerintah Bali juga concern terhadap ramah lingkungan, tidak ada pembakaran fosil dan segala macam. Nah, itu juga berdampak terhadap apa? Konsumsi kendaraan listrik dan konsumsi baterai juga pasti akan bertambah. Nah, kalau misal kita nggak pakai baterai dan nggak dibuang sembarangan, itu juga beresiko terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu memang memang sifatnya ini private teman-teman ya, tidak bisa terpublikasi. Jadi saya nunggu nunggu official saja, tapi ini gambaran. Kenapa penentuan tata letak itu mempengaruhi prospek bisnis jangka panjang ya. Meskipun Jawa ini padat penduduknya, mungkin pasti akan banyak orang pakai kendaraan listrik. Tidak salah, tidak menutup kemungkinan kita tahu bahwasanya di IKN sana itu tidak boleh ada kendaraan yang menggunakan bahan baku fosil untuk pembakarannya. Semuanya harus menggunakan listrik. Nah, maka dari itu industri pabrik bahan baku, pabrik nikel, termasuk pabrik daur ulangnya juga harus ada di sana. Ya, ini sedikit sharing, sedikit cerita dan teman-teman mungkin nggak perlu cerita ke banyak orang atau mungkin dipublikasi melalui melalui TikTok lah segala macam ini karena sifatnya masih terbatas karena memang eh, di Indonesia perusahaan-perusahaan yang akan mendaur ulang baterai itu sifatnya masih masih terbatas ya kebetulan pemilik perusahaan yang tempat saya bekerja ini sebut sebut saja Pak Franky ya dia itu masuk jajaran komisaris dari Charon Pokpan yang dipercaya oleh pemerintah Jokowi untuk membangun kawasan tersebut ya jadi pentingnya tata letak, pentingnya penentuan lokasi itu menentukan prospek jangka panjang perusahaan. Termasuk kita nih, kita misal saya ataupun teman-teman memulai suatu usaha kecil-kecilan misalnya ya. Oh, di lingkungan saya itu lagi populer apa batok, batok kelapa nih, banyak sekali karena apa? Di sana ada produksi santan, ada produksi apa daging kelapa, daging kelapa yang udah diparut. Nah, itu semuanya bisa jadi jajanan sagu lah atau segala macam. Nah, ini batoknya ini kan tampaknya nggak memiliki value. Tapi jangan salah, ya, di daerah tertentu, khususnya Jawa Tengah itu memiliki value sendiri sampai jadi briket, ya. Dan briket kita tahu itu terpakai untuk di Timur Tengah yang menggunakan shisha lah atau segala macam di Timur Tengah kan populer sekali itu. Nah, nah ini kita mendekati nih lokasi bahan mentah yang paling banyak itu di mana? Nah, ini juga penentuan tata letak juga. Ya, bukan hanya sekedar lokasi, ya. Contohnya seperti ini. Oke. eh, Nanti teman-teman kalau misal ada yang mau disampaikan boleh ya, monggo silakan. Jadi nggak harus materi saya selesai baru kita bisa diskusi, ya. Oke, tata letak sendiri semuanya itu keputusannya kembali ke perusahaan ya, manajemen inti khususnya ya. Tujuannya yang pasti untuk mengatur operasi supaya efektivitas dan efisiensinya itu tinggi ya. Itu kenapa industri-industri atau pabrik-pabrik apa sorry pembangkit-pembangkit khususnya tenaga uap ya itu hampir semuanya itu ada di pinggir pantai ya supaya jalur distribusi untuk batu bara yang menggerakkan si eh,
PLTU ini juga nggak kejauhan ya distribusinya. Itu hampir semuanya kalau teman-teman masih ngikuti ya, mulai dari Jepara, Tulungagung, Jepara, Rembang, mana itu Awar-Awar, kalau nggak salah di Gresik, terus Python itu semuanya kan di jalur pinggir pantai semua ya, dari sisi utara dan segala macam. Supaya apa? Batu bara yang ditambang dari Kalimantan ataupun dari timur itu nggak kejauhan untuk mensuplai si PLTU ini ya. Kita tahu listrik itu kan jadi makanan pokok ya, kebutuhan pokok masyarakat. Kalau nggak ada listrik sudah selesai semuanya ya. Nah, ini penentuan tata letak juga mempengaruhi ya, supaya apa? Efektif dan efisien. Oke, oke. Karakteristik tata letak itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari aspek-aspek penunjangnya. Contoh mulai dari produk, aliran pekerjaan, keterampilan orang, dan dukungan staf. Nah, contoh misal kalau produknya bagus nih, produknya bagus, terstandar, terus prosesnya itu juga bervariasi, terus volumenya itu terbatas. Ya, ini yang ngambil contoh seperti produk IKEA ya, produknya terstandar internasional ya, variasinya banyak dan posisinya atau volumenya itu rendah karena terbatas, nggak semuanya orang bisa membeli produk tersebut karena supply di Indonesia ataupun diproduksi di Indonesia itu dibatasi sekian ya, tahun berikutnya pasti berubah lagi, tahun berikutnya pasti berubah lagi. Nah, ini juga mempengaruhi karakteristik tata letak. Contoh misal ada salah satu produk, beberapa produk IKEA sih sebenarnya yang memang tidak diproduksi di Swedia langsung atau di anak perusahaannya IKEA, tapi memang diproduksi di dalam negeri, di Indonesia sendiri. Contohnya seperti anyaman-anyaman bambu, ya, mengangkat kearifan lokal dan itu disupervisi oleh produk IKEA. Nah, dan itu produksinya juga nggak banyak massal, mereka produksinya terbatas. Supaya apa? Ya, supaya apa? eh Konsentrasi dari visi misi si IKEA ini juga tercapai. Jadi ya mulai dari spesialis, terus terstandar, terus mulai dari variannya itu juga khususnya produk-produk lokal ini juga nggak sembarangan atau pasaran. Nah, ini dari sisi produk juga mempengaruhi tata letak. Dan di Indonesia sendiri pun kan nggak semuanya bisa memproduksi anyaman ya teman-teman ya yang diinginkan oleh IKEA ya. Di Indonesia sendiri pasti kalau nggak di daerah Jawa Barat ya di daerah Bali ya anyaman-anyaman tersebut, tapi Jawa Barat itu banyak. Itu kenapa selain tata letak IKEA yang ada di Jakarta, eh, mereka juga concernnya adalah pusat bisnisnya ada di Jakarta ya, ini ya, meskipun sebenarnya produk-produk IKEA juga bisa dijual di berbagai macam ya, di e-commerce dan segala macam, atau mungkin just tip juga ada ya, tapi tetap konsentrasinya adalah produk, proses, posisi ya. Ya, ini kalau berhubungan sama produk, berhubungan dengan aliran pekerjaan. Nah, ini contoh nggak selalu IKEA ya teman-teman, ini juga mungkin berhubungan dengan apa, pekerjaan yang simpel-simpel saja. Contoh mungkin teman-teman yang di daerah barat ya mungkin pernah makan nasi goreng gerobak di Terminal Manoan ya, dekat Lontar sana. Itu hampir semuanya satu gang kanan kiri itu semuanya itu berjajaran orang jualan nasi goreng. Dan rasanya itu juga mirip-mirip dan enak semuanya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Aliran pekerjaan. Kenapa mereka mendekati di Manoan sana? Karena kebanyakan orang yang bekerja di daerah industri Margomulyo tinggalnya itu di daerah Manoan. Ya, mereka pagi sore capek kerja, pulang pengen istirahat dan nggak perlu masak kan. Nah, itu kenapa mereka itu sangat concern untuk beli makanan yang praktis dan murah. Nah, ini berhubungan dengan aliran pekerjaan. Mulai dari produk, proses, dan posisi tetapnya. Dan itu populasinya banyak sekali. Ya, populasinya banyak sekali, bukan hanya nasi goreng, mie goreng, banyak. Nah, ini berhubungan dengan aliran pekerjaan juga. Jadi mereka tahu nih pasarnya ada di mana, pasti akan memiliki value yang konsisten ya. Jadi pelanggannya pasti akan tetap dan terus meningkat. Nah, ini mempengaruhi dari karakteristik tata letak juga. Ya, kenapa tiba-tiba ada di sana ya pasti akan berhubungan dengan eh, populasi orang yang menempati daerah tersebut. Beda cerita kalau misalnya di daerah pusat kota Surabaya. Ya, di daerah pusat kota Surabaya itu jarang ada yang kawasan tertentu itu semuanya makanan ngumpul di sana. Beda kalau misal itu Pujasera ya, Pujasera ataupun mungkin
masuk mall sekalian, itu beda. Tapi kalau di Manuan itu memang khasnya itu adalah ya makanan makanan yang ekonomis semua ya, yang terjangkau dan itu rasanya juga enak-enak dan itu hampir semuanya orang pasti pernah datang ke sana ya. Jadi kalau misal teman-teman belum coba ke sana, coba silakan ke sana. Ya. Nah, itu aliran pekerjaan. Kalau ngambil contoh tentang tipe-tipe letak atau mungkin yang lain lagi keterampilan orang, ya kan nggak mungkin keterampilan orang yang jago apa-apa mengendarai forklift itu tiba-tiba langsung dipindah ke truk kontainer, ya. Nah, ini juga ini akan berhubungan dengan tipe tata letak yang lainnya, ya. Kalaupun memang mereka mau belajar, itu nggak masalah. Ya, kalau memang mereka mau belajar itu nggak masalah. Jadi perusahaan pasti akan memfasilitasi ya dukungan staff. Jadi kalau semisal di tempat kerja kita ada teman-teman yang memang mau belajar improve yang tadinya hanya ngitung barang saja di gudang, mereka mau belajar ini produk apa ya? Ingin mempelajari detail produk-produk satu persatu dan mempromosikan ke orang lain atau menceritakan kembali ke orang lain. Ya ini kan skill-skill yang harus diasah, bukan hanya sekedar jumlah produknya sekian dalam satu dus, kuantitinya sekian. Kalau ditumpuk nggak boleh dari 8 sat ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi juga mereka baca tentang kandungan produknya apa, fungsinya untuk apa, dan diceritakan kembali ke orang lain. Nah, diceritakan ke orang lain, diceritakan kembali ke orang lain, ini kan terus-menerus diasah oleh si staff tersebut. Nah, itu tidak menutup kemungkinan mereka itu belajar juga public speaking, menceritakan kembali. Oh, setiap hari bertemu dengan produk ini nih di gudang, diceritakan kembali. Cari barang apa? Oh, cari barang ini, Pak. Oh, cari barang itu. Nah, diceritakan kembali fungsi, kegunaan, dan segala macam. Nah, ini juga mempengaruhi tentang produktivitas, efektivitas, efisiensi dari operasional atau produktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi eh, kita bagian dari perusahaan ya meminimalisir mungkin hal-hal yang bentuknya verbal-verbal secara negatif ya, ya activity ya itu hal yang nggak nggak mendukung sekali, bagi produktivitas perusahaan. Kalaupun memang ada orang lain yang seperti itu ya sudah itu urusan mereka. Kita nggak perlu ngambil jeleknya mereka. Yang diambil adalah hal positifnya saja. Ya, oke. Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi ya tadi produk, aliran pekerjaan, persediaan. Nah, itu kenapa contoh seperti yang tadi persediaan bahan mentah nikel. Sampai kapan bahan mentah nikel itu akan ada? Ya kita nggak tahu. Mungkin sebelum bahan mentah nikel itu habis, ya banyak inovasi-inovasi ya. Tetap inovasi itu ya pasti ada di kawasan IKN sana ya. Meskipun sebenarnya persediaan-persediaan itu nggak selalu tentang nikel. Mungkin berhubungan dengan bahan-bahan yang ada di laut ya, bahan mentah yang ada di laut. Contoh seperti perusahaan yang saya kunjungi beberapa waktu yang lalu, mereka mengemas ikan segar, dibekukan dan diekspor. Ya, kita tahu bahwasanya ekspor itu tidak selamanya ada di atas angin ya, di atas terus ya. Sesekali mereka pasti akan mengalami penurunan. Contoh seperti mereka yang sering ekspor ke Amerika sama Amerika sama Eropa meningkat terus. Tapi ketika negara Amerika maupun Eropa itu akhirnya mengalami penurunan karena krisis, ya, mereka pasti akan kelimpungan. Perusahaan ini yang biasanya distribusi produk ya yang dalam apa ikan segar dibekukan ini, mereka pasti akan kelimpungan. Ini suppliernya datang terus, proses produksi jalan terus, tapi penjualan nggak ada peningkatan. Nah, ini juga PR teman-teman ya. Jadi meskipun kita nggak ada di bagian sales atau marketing, tapi kita berada di satu kapal, kita juga memikirkan itu. Kok bisa ya? Mungkin ada ide-ide yang mungkin kita bisa sampaikan. Ya mungkin kita nggak beranggapan nanti nggak disukain sama si A si B. Nah, kalau selama itu hal baik ya sampaikan saja. Ya, itu kenapa beberapa waktu lalu saya datang nggak bisa kalau hanya sekedar fokusnya ekspor. Pasar lokal pun juga harus diambil ya. Dan untungnya perusahaan ini mereka juga bisa menggandeng mitra-mitra yang dari pesisir-pesisir laut yang ada di Jawa. Jadi mereka nggak gila-gila untuk bangun pabrik di kawasan-kawasan pesisir tersebut, tapi mereka mempercayakan
bahan-bahan mentah itu dikelola oleh si mitra yang punya ada di daerah-daerah pantai ya, di daerah-daerah laut. Nah, ini fungsinya adalah untuk pengelolaan persediaan ya. Selain penanganan material ini berhubungan dengan persediaan juga ya. Bagi sisi perusahaan tersebut yang ada di Lamongan ini, ya penggunaan ruangnya pasti akan lebih efisien. Mereka nggak perlu nyetok, nggak perlu eh, bawa apa istilahnya buka lahan untuk menyimpan si ikannya ya supaya tetap hidup dan segar, atau mungkin invest kulkas sebanyak-banyaknya supaya tetap dingin, nggak busuk. Nah ini tetap mereka kembalikan ke mitra ya. Nah, ini tetap dalam pengawasan dan kontrol dari perusahaan korporat atau perusahaan intinya ya. Nah, ini kebutuhan modal, biaya produksi dan segala macam ini juga banyak faktornya yang penting untuk kita pelajari teman-teman ya. Nah, ini dari sisi saya divisi apapun kita saat ini bekerja ya, tetap kita harus fokus bahwasanya perusahaan yang tempat kita apa tinggali untuk bekerja itu juga tetap harus jalan ya. Bukan hanya sekedar saya tutup mata deh untuk urusan ini. Itu enggak. Kita tetap punya kesempatan untuk mencari tahu kenapa ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan teman-teman ya. Jenis-jenisnya nanti sambil dibaca ya tentang tata letak, posisi tetap, ya ini berhubungan dengan proyek besar biasanya. Contoh seperti yang kemarin saya kerjain di Gresik ya, di smelting, itu proyek yang menurut saya proyek besar selama saya berkarir sekarang. Hingga sekarang ini proyek yang menurut saya yang wow, yang saya nggak expect ternyata smelting yang tadinya itu eh, saham mayoritasnya Mitsubishi bisa diambil alih oleh Freeport ya. Jadi dari sisi manajemen, terus mereka kebutuhan untuk invest pabrik-pabrik baru itu tercukupi ya, sehingga mereka nggak lari kemana-mana, larinya ke tempat saya untuk bangun kerjasama, untuk request bangun pabrik ya. Nah ini juga mempengaruhi. Kenapa kenapa kok nggak bangun pabriknya di Papua sana? Kan tambangnya banyak di Papua. Nah, ya, mulai dari kecukupan tenaga kerja itu penting teman-teman ya. Di Gresik itu tenaga kerjanya banyak. Lamongan sama Gresik itu populasinya juga semakin hari semakin meningkat. Jadi yang tinggal di Surabaya mungkin coba pikirkan sesekali saya kayaknya nggak harus lama-lama di Surabaya deh ya, karena kita tahu di Surabaya itu pasti akan semakin terbatas. Kecuali kalau pekerjaan kita memang di bidang entertain ya, hospitality, itu beda cerita. Tapi industri-industri di Surabaya itu mulai menurun. Mereka mulai berpindah ke kawasan-kawasan kota penunjang Surabaya. Taruhlah kayak Gresik dan Lamongan. Sekarang mungkin posisi kita di supervisor nih di Surabaya. Bisa jadi ketika teman-teman pindah ke Lamongan, Gresik dengan jam terbang yang cukup mumpuni, mungkin teman-teman bisa jadi levelnya meningkat ya. Ya tentunya ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan pihak manajemen inginkan ya, bukan hanya sekedar tiba-tiba langsung keluar pindah ke perusahaan enggak ya, tapi banyak hal yang berpengaruh terhadap apa perkembangan suatu industri tersebut ya. Ini jenis-jenis tata letak nanti teman-teman boleh sambil baca-baca ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan teman-teman. Ya, kalau di Surabaya sama Jakarta itu jumlah mallnya mirip-mirip ya sekarang. Padahal kita tahu di Jakarta itu kan provinsi ya, provinsi, provinsi daerah istimewa, sorry, daerah ibu kota Jakarta itu kan provinsi. Jadi mallnya itu memang banyak. Tapi bayangkan di Surabaya, Surabaya ini kan baru kota, belum provinsi, tapi mallnya sudah sebanyak itu ya, karena kita tahu itu juga menentukan strategi tata letak ya. Contoh seperti bangunan plaza mall dan segala macam kan nggak mungkin bisa digeser, sifatnya tetap. Tapi ketika orang-orang yang di Surabaya, penduduk yang tinggal di Surabaya mulai menipis ya, pemasukannya, pendapatannya menipis, kan nggak mungkin mereka akan memaksakan untuk nge-mall ya. Mereka pasti akan mencari mencari pemasukan-pemasukan yang lainnya yang mungkin nggak ada di Surabaya. Beda cerita kalau memang mereka bekerjanya di
hospitality di mall atau mungkin di rumah sakit yang memang ada di Surabaya ya. Jadi kalau misal teman-teman punya pengalaman di bidang hospitality, entah itu di rumah sakit, pelayanan, hotel dan segala macam di Surabaya itu sebenarnya bukan tempatnya ya, bukan tempatnya karena memang orang datang ke Surabaya nggak menghabiskan uang untuk happy-happy, mereka datang ke Surabaya kan bekerja. Jadi kalau memang untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak dengan tambahan-tambahan lebih banyak lagi itu memang tempatnya ada di Bali. Ya, Bali itu ya, kita tahu International Hospital yang menarik pasar yang tadinya orang-orang datang ke Penang, ke Singapura, Malaysia untuk berobat. Pemerintah narik ya. Orang-orang yang berobat ke sana itu ditarik ke Bali semua. Ya, sampai manajemennya langsung dari California, konstruksinya langsung dari apa Nindya ya, Nindya Karya kalau nggak salah. Jadi itu International Hospital yang terbesar se-Asia, Asia Tenggara khususnya. Jadi itu banyak menyerap tenaga kerja ribuan. Jadi teman-teman mungkin boleh pikirkan ya mau menghabiskan masa tua di mana ya untuk mengejar karirnya, apakah tetap di Surabaya atau mungkin di tempat lain ya. Nah, ini contoh strategi tata letak, posisi tetap, atau mungkin berorientasi proses. Nah, rumah sakit sebenarnya itu bisa tetap, atau mungkin bisa pindah, ya. Yang tadinya Siloam itu ada di mana? Di Raya Gubeng. Sempat mereka mau membangun bangunan tinggi dan segala macam, akhirnya kan sempat terkendala karena ambles jalannya ya. Akhirnya mundur lagi, yang harusnya dalam waktu dekat harus bisa groundbreaking ya, itu mundur. Nah, padahal sempat muncul informasi kenapa harus ada di Gubeng. Kenapa kok nggak di Cito saja, dekat jalan tol? Toh itu bangunan punyanya Lipo Lipo Group juga. Kan Silam kan Lipo ya. Cito itu kan Lipo. Mallnya juga, terus UPH juga itu kan grupnya Lipo. Kenapa harus bangun di Gubeng? Apakah mungkin mau ngambil pasar yang di Dr. Sutomo ya, rumah sakit daerah, atau mungkin karena benar-benar di pusat kota. Padahal kita tahu eh, apa orang yang berobat di sana kan nggak selalu orang yang benar-benar tinggal di Surabaya, mungkin bisa dari luar kota juga. Nah, ya itu mungkin kembali lagi ke pertimbangan manajemen ya. Tapi kalaupun memang ada, kalau di tempat lain, khususnya di Jember, Siloamnya itu jadi satu sama mall ya, mall yang ada di Jember. Karena memang manajemennya sama, induknya sama yaitu Lipo ya. Jadi mallnya, silo rumah sakitnya dan segala macam itu ada di sana. Karena orientasinya apa? Yang pasti orientasinya adalah proses ya, bukan hanya sekedar tempatnya saja, tapi ya fasilitasnya, activity-nya, termasuk pelayanannya dan segala macam. Ya atau mungkin teman-teman pernah tahu beberapa brand-brand hotel atau apa yang berubah-ubah terus ya karena memang orientasinya adalah proses ya pelayanan terus aktivitas dan segala macam. Nah, kantor pun sama ya, kantor ini seperti perusahaan asuransi dan segala macam itu nggak selalu harus datang ke kantor ya, mereka bisa remote, sistem remote. Nah, banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri sana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang dengan sistem remote. Jadi nggak harus ngantor di Amerika, Inggris ataupun Eropa segala macam, tapi ngantornya tetap ada di rumahnya mereka masing-masing karena itu sistem kerja remote ya, atau sistem kerja yang memang tidak perlu kantor. Nah, ini juga mempengaruhi strategi tata letak. Banyak teman-teman, nah ini banyak teman-teman ya, sama halnya seperti mengajar ya, mengajar secara online. Kalau saya memang bagi dua, Senin, Selasa, Rabu saya harus ada di kampus karena ada yang bimbingan secara face to face. Jadi sekalian aja lah ambil kelas offline. Terus kami Jumat atau mungkin Sabtu saya full online karena memang lebih banyak berkegiatan di luar Surabaya. Nah, ini juga masuk masuk kategori strategi tata letak ya. Jadi ya sama ngajar itu online-nya juga kayak pekerjaan-pekerjaan remote, jadi jarak jauh ya. Nah, itu teman-teman kalau memang suka menulis, suka nge-review suatu tulisan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini sistem remote. Ya, kita kan senang ya pastinya kalau misal penghasilan kita itu tidak dari satu sumber saja, tapi berbagai sumber kan kita senang. Mungkin kita sekarang kerja di perusahaan, tapi malamnya kita nggak ngapa-ngapain. Oh, saya tak kerja remote deh, kerja remote mungkin kita suka suka baca novel, oh ya sudah saya tak tak nge-review atau mungkin jadi konten kreator misalnya ya kan itu dikerjain di rumah. Nah itu kan jadi ladang juga
Atau mungkin saya tak nge-review suatu produk deh, ya meskipun produknya sebenarnya sudah direview oleh konten kreator lain. Nah, itu juga bagian dari strategi tata letak, ya. Nah, ini banyak teman-teman, atau mungkin Sabtu Minggu, ya. Sabtu Minggu banyak event-event, wedding-wedding yang butuh tim untuk create, support dan segala macam, itu juga penting, ya. Nah, ini strategi tata letak, teman-teman, sambil baca-baca juga nantinya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau latihan soal. Silakan. Ini masih 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 manual ya. Tapi kalau misal berhubungan dengan aktivitas produksi, kalau masih berhubungan dengan aktivitas produksi, mesin A, mesin B, mesin C, ya diolah, mengolah suatu bahan baku, terus outputnya apa. Nah, ini kalau misal teman-teman suka menghitung, suka hitung-hitungan, silakan dicoba, ya. Mulai dari biaya perpindahan antar departemen, ya. Contoh ini seperti ini sebenarnya sama seperti ketika kita mau memproduksi mie instan, ya. Mie instan itu suplai tepung bahan baku, terus diolah menjadi mie, ya. Itu kan bentuknya harus berbentuk adonan, ya. Terus dipres jadi bentuknya keriting, dimasukkan ke air, setelah itu di oven. Nah, ini sebenarnya sama seperti biaya-biaya perpindahan antara departemen. Ya, departemen adonan, departemen pengepresan, departemen pemasakan, termasuk departemen oven itu sebenarnya sama penghitungannya. Ya, ini juga mempengaruhi tata letak. Ya, oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan?